Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Ya, semoga saja kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Asep Hidayat kembali akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep dapatkan dari narasumber, beliau teman Kang Asep yang tidak ingin namanya disebutkan, bahkan nama-nama tokoh serta daerah Kang Asep samarkan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Namaku Faisal. Aku bekerja di sebuah toko bangunan yang ada di kota PB. Aku sudah menikah dan mempunyai satu anak laki-laki yang masih berumur 1 tahun. Aku tinggal di kontrakan karena belum mampu untuk beli rumah sendiri. Dengan profesi sebagai pelayan toko dan rumah masih ngontrak, suatu hal yang tak mungkin rasanya untuk saat ini aku bisa beli rumah. Cukup untuk hari-hari saja sudah bersyukur. Aku bekerja di toko mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Seperti biasa aku langsung pulang, makan dan mandi. Lalu aku berangkat ke pangkalan ojek. Karena selain bekerja sebagai pelayan toko bangunan, setiap hari sepulang dari toko, aku ngojek di pangkalan yang tak jauh dari rumahku. Dek, abang berangkat dulu yo. Elok-elok di rumah yo. Pamitku kepada istriku. Setelah pamit kepada istriku dan tak lupa aku cium dan kupeluk putraku Rio, aku pun berangkat. Dengan semangat aku berangkat menuju ke pangkalan. Namun belum tiba di pangkalan tiba-tiba saja rintik hujan turun. Duh, hujan segala nih. Demikian keluhku dalam hati. Namun aku terus melanjutkan perjalanan karena hujan pun belumlah deras. Singkat cerita, aku pun tiba di pangkalan. Terlihat di sana sudah ada beberapa teman ojekku, Bang Ujang, Afrizal dan Safrinal. Mereka tengah asik main batu domino. Memang kegiatan kami sembari menunggu penumpang, waktu kami isi dengan main batu domino. Sambil main batu domino, tak lupa kami selalu mendengarkan cerita misteri kisah nyata Kang Asep Hidayat Official di channel YouTube-nya. Walau kadang terbawa suasana cerita, namun kami setiap mangkal selalu memutar video YouTube-nya. Setelah bertegur sapa, aku pun langsung bergabung sambil main batu domino. Kami pun terus mengobrol dengan yang lainnya. Oh ya bang, yang lainnya pada kemana? Sedang antar penumpang ya? Tanyaku ke Bang Ujang. Karena saat itu yang mangkal hanya berempat dengan aku saja. Biasanya hingga 6 atau 7 orang yang mangkal. Oh, si Ajo keceknyo Saki, si Iwan pai pulang kampung. Aduh sanaknyo barale. Kalau Herman biasalah pengantin baru. Apalagi ini malam Jumat, kejar tayang. Jawab Bang Ujang menjelaskan satu persatu yang diakhiri candaan. Kami pun tertawa lepas. Alhamdulillah, walau kadang sulit mendapat penumpang, tapi kami selalu bergembira. Hujan yang sebelumnya hanya gerimis, saat itu perlahan bertambah semakin deras. Hingga waktu sholat fardu maghrib pun tiba.
Kami secara bergantian melaksanakan sholat di surau yang ada tak jauh dari pangkalan ojek. Pangkalan ojek kami berada di persimpangan di mana biasa banyak bus atau kendaraan umum menurunkan penumpangnya di simpang itu. Selesai melaksanakan sholat, aku kembali ke pangkalan bersama Bang Ujang. Yang lainnya masih di surau. Di pangkalan ojek, aku mengobrol dengan Bang Ujang. "Dari jam berapa mangka Bang?" Demikian tanyaku ke Bang Ujang mengawali obrolan. "Jam 4 tadi Sal, cuma ya mungkin karena hujan, penumpang sepi. Aku saja baru sekali antar, itu pun dekat sini saja. Kalau ada penumpang lagi, itu giliranmu Sal." Demikian jawab Ujang. Singkat cerita, malam itu hingga jam 9 malam, belum juga terlihat ada satupun penumpang. Sebenarnya saat itu hatiku merasa sedikit sedih, karena belum ada satupun dapat penumpang. Namun yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Walau bagaimana kita tidak boleh mengeluh, yang penting tetap berusaha. Demikian hatiku menghibur diri. Waktu terus berjalan hingga waktu menunjukkan jam 10 malam. Hujan mulai reda, menyisakan rintik hujan gerimis saja. Belum satu pun aku mendapat penumpang. Aku pikir lebih baik pulang saja. Dan saat itu aku bersiap hendak pulang. Baru saja aku berdiri hendak pulang. Dari jauh aku melihat ada seseorang tengah berjalan menuju ke arah pangkalan di mana kami berada. Sal, sepertinya ada penumpang tuh. Nah, itu giliranmu," ucap Bang Ujang kepadaku. Walau saat itu hari mulai larut, tapi lumayanlah daripada tidak mendapat penumpang sama sekali. Demikian pikirku. Seseorang itu terus melangkah mendekati pangkalan, dan akhirnya dapat terlihat dengan jelas sosok itu ternyata seorang wanita muda, sekitar umur 35 tahunan, menggunakan baju terusan seperti daster berwarna putih. Berambut panjang dibiarkan tergerai begitu saja, yang terlihat sedikit basah terkena hujan gerimis. "Ojek Kak," demikian sapaku, menawarkan jasa. Wanita tersebut hanya memandang sembari tersenyum hambar kepadaku. Ia terus melangkah mendekat. Lalu tanpa berkata sepatah kata pun wanita tersebut menganggukkan kepala isyarat jika ia memang membutuhkan jasa ojek. Aku segera menaiki sepeda motor dan menghidupkannya, lalu mempersilahkan kepada wanita itu untuk naik, yang tentunya aku menyerahkan helm terlebih dahulu kepadanya. Namun wanita itu menolaknya. Ia langsung duduk di jok motorku dengan posisi menyamping khas gaya duduk seorang wanita. Ya sudahlah, kalau tak mau, demikian hatiku berkata. "Bang, aku antar sewa dulu ya," ucapku ke Bang Ujang. Lalu aku pun berlalu membawa penumpang menembus gelapnya malam dan gerimisnya hujan. Beberapa ratus meter aku baru teringat jika penumpangku saat itu tidak menggunakan helm dan jaket. Aku merasa kasihan, pasti ia kedinginan. Lalu aku menepikan sepeda motorku dan berhenti. "Kak, pakailah jaket saya. Hari hujan dan dingin. Nanti kakak masuk angin." Demikian ujarku menawarkan sembari membuka jaketku dan menyerahkan kepadanya. Namun seperti ketika aku menawarkan helm sebelum berangkat, ia hanya diam dan menggelengkan kepala saja, isyarat bahwa ia menolak. Ya sudahlah kalau tak mau, demikian pikirku lagi. Aku pun kembali menggunakan jaketku dan kembali meneruskan perjalanan. Suasana malam itu memang begitu gelap dan dingin, serta sepi.
Sepanjang perjalanan aku tak melihat kendaraan lain selain aku sendiri. Kembali aku teringat sesuatu. "Oh ya kak, tujuan kita mau kemana ya?" Tanyaku kepadanya, karena memang aku belum menanyakan kemana tujuannya. Kali ini ku dengar ia menjawab, "Terus jalan saja bang. Nanti kalau sampai aku kasih tahu." Demikian ucapnya. Terdengar sangat pelan, namun jelas di telingaku. Aku pun tanpa bertanya lagi, terus mengemudikan sepeda motorku. Hingga di hadapanku saat itu ada pendakian yang lumayan tinggi, yang kiri kanannya jurang berbatu. Sedikit aku tambah gas agar sepeda motorku dapat mendaki jalan yang berpendakian tinggi itu. "Bang, berhenti di sini bang." Aku mendengar penumpangku berkata agar aku berhenti. Tentu saja hal itu sedikit membuat aku kesulitan, karena di tengah pendakian yang lumayan curam, aku harus menghentikan laju motorku. Saat itu aku sedikit kesal kepada penumpangku karena menghentikanku di tengah pendakian yang curam. Tanpa kusadari saat itu kapan penumpangku turun, karena saat itu aku tengah fokus menyeimbangkan posisiku. Tanpa sengaja aku melirik ke sebelah kiri. Aku melihat seorang wanita berpakaian terusan berwarna putih telah berdiri sebelah kiriku. Wanita itu tiada lain, dialah penumpangku. Aku merasa cuaca semakin dingin. Memang di daerahku dapat dikatakan daerah yang dingin. Ditambah lagi saat itu tengah di sebuah bukit yang lumayan tinggi, serta pada malam hari dengan rintik hujan gerimis. Kabut tebal mulai menyelimuti di sekitarku. Tebalnya kabut yang mulai turun hingga tak dapat ditembus oleh cahaya lampu sepeda motor. Sementara penumpangku saat itu masih berdiri mematung membelakangiku. Aku berusaha turun dan menstandarkan sepeda motor. Aku arahkan pandangan mata mencari batu yang dapat aku raih untuk mengganjal ban bagian belakang agar sepeda motor tidak meluncur mundur. Setelah aku ganjal ban bagian belakang dengan kondisi mesin masih hidup serta lampu menyala, aku melangkah mendekati wanita tersebut atau penumpangku yang saat itu tengah berjongkok, sembari meraba-raba di tanah di hadapannya. Sekitar 3 meter dariku, entah apa yang tengah ia cari di sana. Penasaran, lalu aku bertanya kepadanya, "Cari apa kak di situ kak?" Demikian tanyaku, yang saat itu jujur aku sudah merasakan hal yang tak beres terhadap penumpangku itu. Wanita itu tak menjawab. Kembali aku mengulangi bertanya, "Maaf kak, sedang cari apa di situ?" Tiba-tiba saja wanita itu diam tak bergerak. Lalu secara perlahan ia berdiri sembari berkata, "Aku sedang mencari telingaku bang. Seminggu yang lalu jatuh di sini." Demikian jawabnya. Saat itu entah mengapa hatiku merasa lucu dan aku tertawa kecil. Ada-ada saja kakak nih. Masa iya telinga bisa jatuh dan hilang? Demikian ucapku merasa tak percaya dan menganggap wanita itu bercanda di waktu yang tidak tepat. "Indak bicayo dah. Caliaklah talingo ambo sebelah kanan ko." Demikian ucapnya sembari memalingkan kepalanya memperlihatkan kepala bagian kanan kepadaku. Namun saat itu suasana malam dan gelap.
Tentunya aku tidak dapat melihat dengan jelas. Ku ambil ponsel senterku dari saku celana dan kunyalakan senternya. Lalu aku arahkan cahayanya ke bagian kepala sebelah kanan wanita itu. Astagfirullah. Benar saja. Saat itu aku lihat telinga bagian kanan wanita itu tidak ada. Masih terlihat bekas lukanya yang masih mengucurkan darah segar. Hal yang membuat aku terkejut dan merasa takut karena yang aku lihat tidak hanya telinganya saja yang sudah tidak ada serta darah yang masih mengucur, tapi bagian wajahnya terlihat hancur tak berbentuk lagi dengan darah kental mengucur. Seketika bau amis darah menyeruak. Astagfirullah, kamu siapa? Kembali aku beristighfar dan bertanya, namun tak ada jawaban selain, Bang, tolong carikan telingaku. Tubuhku gemetaran, merasakan ketakutan yang tiada terkira. Karena penumpangku saat itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Aku terus beristighfar. Dengan sisa tenaga, aku beringsut mundur, berusaha mendekati sepeda motorku yang terparkir. Dengan segera aku naik dan meninggalkan tempat itu. Aku memacu laju sepeda motorku, namun masih sempat aku dengar sesaat aku meninggalkan wanita menyeramkan itu dari arah belakang. Dah, tolong carikan talingo ambo. Demikian ucapnya yang diakhiri suara ngikik tawanya yang sungguh membuat jantungku serasa ditarik paksa. Saat itu sungguh aku tak berniat untuk menjawabnya, apalagi memalingkan muka untuk melihatnya lagi. Entah sudah berapa lama, serta sudah berapa jauh aku meninggalkan tempat itu. Hingga aku tiba di suatu daerah yang sedikit ramai. Banyak warung-warung yang berjualan di pinggiran jalan. Entahlah di mana aku saat itu. Yang jelas aku sudah berada jauh dari tempat serta makhluk mengerikan itu. Aku mengurangi laju kendaraan dan berhenti di sebuah warung kopi yang terlihat masih buka walau pengunjungnya terlihat sedikit, hanya 2 atau 3 orang saja. Setelah ku parkirkan sepeda motor, aku langsung masuk ke dalam warung tersebut dan duduk di kursi kayu. Ngopi dah, ucap pemilik warung itu menawarkan kopi. Iyo pak, ngopi, jawabku singkat. Lalu pemilik warung itu yang seorang laki-laki tua membuatkan aku secangkir kopi dan menyuguhkan kepadaku sembari ia bertanya, "Dari mana bang? Kok kelihatan terburu-buru?" Demikian tanyanya kepadaku. Saya dari ngantar sewa arah kemari pak, dari simpang penurunan bus itu. Tapi rupanya sewa yang saya antar itu hantu pak. Jawabku dengan tergagap karena rasa takut itu masih menyelimuti jiwaku. Mendengar ucapanku sontak membuat pemilik warung serta beberapa orang yang saat itu tengah berada di sana terkejut. Pemilik warung kembali bertanya kepadaku, "Dima, udah mencari hantu?" Demikian tanyanya kepadaku. Singkat cerita, aku pun menceritakan semua yang baru saja aku alami kepada mereka. Seketika pemilik warung dan semua yang berada di warung itu terdiam. Lalu pemilik warung itu berkata, "Ibu, hati awak mandanganyo. Beberapa hari yang lalu memang saya mendengar ada orang kampung sebelah
seorang wanita hamil kecelakaan di pendakian itu dan dia meninggal. Menurut cerita, dia pulang dari pasar pakai sepeda motor terjatuh dan naas ia jatuhnya ke bagian jalan. Kebetulan saat itu pula ada mobil truk dari arah depan sehingga tidak dapat terelakkan menggilas wanita itu hingga tewas di tempat. Dan sejak saat itulah ada beberapa orang yang pakai sepeda motor atau mobil melintas di tempat itu pada malam hari selalu melihat penampakannya. Bahkan 2 hari yang lalu ada juga pengendara sepeda motor mampir di warung ini, mengatakan jika ia baru saja ditumpangi seorang perempuan dan berhenti di pendakian itu. Wanita itu berkata, "Ambo mencari talingo yang hilang di siko." Demikian tutur pemilik warung itu panjang lebar. Singkat cerita, malam itu aku memutuskan untuk menumpang istirahat di warung bapak tua itu. Karena jujur aku tidak punya keberanian untuk pulang. Karena jalan menuju ke kampungku tidak ada jalan lain selain harus melewati jalan tersebut. Alhamdulillah, pemilik warung itu pun memberi izin untukku beristirahat di sana. Lalu setelah sholat fardu subuh, aku pun kembali pulang ke rumah. Semenjak saat itu pula aku tidak pernah mau mengantarkan sewa atau penumpang yang harus melewati pendakian itu pada malam hari. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Kang Asep haturkan banyak terima kasih atas waktunya telah mendengarkan kisah ini. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.